Hai teman-teman, balik lagi di videonya Diara Natania. Dan hari ini gue lagi, excited, lagi seneng, lagi bercampur aduk. Pokoknya semua perasaan gue lebay banget. Gara-gara akhir-akhir ini gue terima banyak banget request dari kalian gitu. Dari DM Instagram juga banyak banget tentang bikin pelajaran bahasa Jepang dong gitu. Nah, sebenarnya gue itu kan emang udah kerja jadi guru bahasa Jepang selama 2 tahunan. Tapi platformnya itu bukan di YouTube, tapi di yang namanya pintaria.com gitu deh. Kayak online class gitu. Gue ngajar di situ selama ini. Nah, terus tapi ya banyak dari kalian yang mungkin lebih pengen belajar bahasa Jepang secara gratis kan. Soalnya banyak juga dari kalian yang bilang katanya aku tuh belum tahu sebenarnya segitu tertariknya apa enggak sama Jepang gitu. Jadi nggak berani keluarin uang dulu untuk ngeles, untuk belajar bahasa Jepang lebih jauh gitu. Pengen coba yang murah dulu, yang gratis dulu di internet. Nah, tapi masalahnya banyak dari kalian juga yang bilang kalau pelajaran bahasa Jepang di YouTube itu belum terlalu banyak videonya. Terus banyak yang belum terlalu intensif lah istilahnya. Jadi gue berpikir karena gue juga punya pengalaman ngajar, terus kalian juga requestnya banyak gitu, ya kenapa nggak gue bikin channelnya aja. Nah, akhirnya gue bikin polling di Instagram ya kan. Gue udah bikin, terus itu di luar di luar ekspektasi gue banget. Ternyata kalian tuh excited banget gitu kan. Nih gue kasih lihat. Jadi kemarin kan gue sempat bikin polling gitu kan. Mana ya? Nih. Terus ini tuh bukan yang ini dong. Yang ini dong. Nah, gue bikin polling kan. Nah, ternyata ini udah 1582 orang yang bilang bikin channel gitu. Ada sih yang bilang gak usah, entah kenapa, mungkin takut gue capek kali ya. So sweet banget. Positive thinking aja. Ya pokoknya gitulah. Nah, jadi akhirnya gue berencana untuk bikin channel belajar bahasa Jepang yang intensif, pokoknya yang benar-benar bagus, terus yang niat lah bikinnya gitu, nggak mau yang setengah-setengah, supaya kalian nontonnya nyaman, terus untuk orang-orang dari segala usia gitu loh. Jadi lebih enak kan dilihatnya. Nah, maka dari itu gue harus siapin semua materinya dulu dong. Nah, gue lagi bingung banget. Gue nanti ngajarnya metodenya kayak gimana, urutannya kayak gimana, terus materinya kayak gimana. Jadi gue butuh bantuan kalian juga untuk request di bawah gitu. Kalian tuh pengen belajarnya tuh kayak gimana gitu. Nah, yang gue pikirin nih ya. Oke, kita sama-sama pakai whiteboard ya. Nih yang gue pikirin, kan kalau di bahasa Jepang itu kan ada N1 sampai N5 kan. Kebalik sih, N5 sampai N1, soalnya N5 yang paling rendah. Jadi rencananya gue pengen bikin ini pisah-pisah semua. Loh. N5, terus ada N4. Kok 5 lagi? Terlalu excited. Ada N4, ada N3, ada N2, baru nanti yang terakhir N1. Nah, gue pengen bikinnya dipisah-pisah gini kan. Terus di setiap ininya, di setiap kategorinya, gue bikin lagi subkategori gitu, misalnya grammar. Ini hiraukan ya, yang sebelah sini. Grammar ya kan. Udah R doang. Ya kan? Grammar. Terus setelah itu kan ada listening kan. Terus habis itu ada vocab. Ya kan? Terus ada reading. Gini. Nah, jadi gue pengen bagi-bagi gitu loh. Misalnya hari Senin itu belajar grammar, hari Selasa belajar listening, hari Rabu belajar vocab, terus hari Kamis belajar reading. Nah, Jumat, Sabtu, Minggunya itu gue nggak upload gitu. Gue pengennya kayak gitu sih. Terus nanti kita belajarnya urutan. Gue uploadnya dari yang N5-nya dulu selama beberapa bulan gitu misalnya. Sampai benar-benar tuntas, baru kita pindah ke N4, baru kita pindah ke N3, baru pindah ke N2, baru pindah ke N1. Gue rencananya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian punya request, belajarnya kayak gini aja, Kak Diera, gitu. Tulis aja ya di bawah, nanti gue pasti akan baca kok. Tapi please jangan DM Instagram ya, jangan DM Instagram, soalnya kalau DM Instagram itu gue jujur jarang banget baca. Gue lebih sering baca komen YouTube kalian.
Nah, untuk materinya ini gue lagi sediain banyak banget sebenarnya. Masih ada lagi tapi gue nggak keluarin semuanya. Jadi ini buku-buku yang dulu gue pakai di sekolah bahasa Jepang gue, ya. Gue masih keep loh semuanya sampai ulangan-ulangan dari kelas bawah sampai gue naik tingkat paling akhir ya. Itu semuanya gue keep loh. Gue nggak tahu kenapa gue keep ini. Mungkin karena Tuhan membisikkan gue dulu supaya gue bikin channel YouTube kali ya. Nah, tapi masalahnya buku-buku gue untuk yang beginner, untuk yang pemula itu semuanya udah gue kasih ke adik kelas gue dulu. Jadi gue nggak punya kan. Makanya gue sekarang lagi beli buku baru untuk bikin materi baru gitu. Gue nggak akan copy paste dari buku-buku ini, enggak. Gue cuma kayak bikin buku ini untuk jadi bahan pembelajaran aja untuk gue bikin materi sendiri. Jadi semua materinya nanti gue akan bikin sendiri 100%. Nah, untuk pelajarannya itu sendiri, gue lagi bingungnya itu nanti kita mau bikinnya tuh kayak banyak gambar atau tulisan aja. Kalau misalnya nih ya, buku dari gue belajar N1 ini dulu, ini tuh nggak ada gambar sama sekali. Jadi emang cuma penjelasan dan 100% pakai bahasa Jepang semua. Ini dari N5-nya dia ada buku, dia ada buku N4-nya juga. Tapi emang buku ini tuh terkenal susah gitu. Karena nggak ada gambar sama sekali. Udah gitu semuanya pakai bahasa Jepang gitu kan. Jadi katanya kalau dari orang asing ini agak sulit dimengerti. Tapi jujur untuk gue pribadi, ini adalah buku yang sangat berjasa untuk kehidupan bahasa Jepang gue. Karena menurut gue ini buku bagus banget. Dan ini ditulis sama guru gue sendiri dulu gitu. Jadi dia kayak udah master cara ngajar dengan buku ini. Makanya gue bisa masuk otak banget dulu waktu diajarin sama beliau gitu kan. Nah, kalau misalnya ini cuma ini biasa doang. Iya deh, kok buku-buku gue dulu kayak gak ada gambar semua ya. Semuanya tulisan doang. Kalau buku yang ini dua, ini gue beli sendiri, nggak dari sekolah dulu. Jadi ini bukan buku pelajaran, ini adalah buku onomato, pera-pera. Ini ada gambarnya gitu kan. Terus ini tuh ngejelasin tentang bunyi-bunyi di Jepang gitu. Jadi kalau di Jepang, misalnya ada barang jatuh gitu, bunyinya seperti apa dalam bahasa Jepang, kayak gitu, bunyi barang. Terus kalau yang ini tentang budaya Jepang. Nah, kalau gue, menurut gue pribadi nih ya, gue sih pengen bikin pelajarannya nanti kayak begini, ada tulisannya dan ada gambarnya juga gitu, jadi kalian enak nontonnya. Terus bisa ditonton dari segala usia juga kan kalau ada gambar. Kalau kalian masih SMP gitu misalnya, mau belajar bahasa Jepang gak ada gambar sama sekali kan rasanya mumet banget ya. Jadi gue pengen tambahin gambar juga. Nah, ini adalah ulangan-ulangan gue dulu. Kayak gini. Coba kita lihat dulu gue dapat nilai berapa. Ini waktu gue kelas berapa ya? Ini waktu gue masih belajar grammar N3. 88,8% nilainya. Oke, not bad. Ya kan? Ini gue masih ada semua. Ini gue simpen. Ini untuk belajar partikel, ya ampun. Waktu dulu ini gue belajar partikel tuh susah banget guys, serius. Tapi tenang, nanti akan gue ajarin pelan-pelan. Pokoknya gitulah. Nah, untuk materi pelajaran, ini gue rencananya pengen bikin linknya gitu. Materi pelajaran untuk pelajaran pada saat itu. Jadi kalian nanti bisa print, terus bisa sambil belajar gitu dengerinnya. Terus nanti gue akan taruh juga link untuk pekerjaan rumah. Jadi kalian bisa kerjain di rumah, baru nanti kita akan bahas di pelajaran selanjutnya gitu. Jadi gue akan print materinya juga. Dan menurut gue kalau untuk materi, kita nggak usah kasih gambar ya. Jadi kayak gini aja gini. Nggak ada gambar, supaya gue bikinnya juga bisa lebih enak, lebih cepat. Terus bisa upload secepat mungkin gitu. Ya kan? Nanti baru untuk slide-nya, pas di video YouTube-nya kita bikinnya modelnya kayak gini, yang ada gambar-gambar gitu, ya kan? Tapi ya terserah kalian sih. Ini kan
kita pengen bikin channelnya tuh atas diskusi dari kalian juga. Gue nggak mau bikin yang enaknya di gue doang gitu. Jadi kalian harus request ya di bawah. Tulis aja kalian mau pelajarannya kayak gimana. Oke, thank you.